Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi di GKI Salatiga. Hari ini Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Luciana Nurhayati. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami hadir di hadapan-Mu hari ini bukan dengan pura-pura, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Ada di antara kami yang lelah, ada yang khawatir, ada yang bingung harus melangkah kemana. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak jauh, Engkau hadir di sini, di tengah kami. Bukalah telinga kami untuk mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu bukan sekadar melintas di telinga, tetapi masuk dan menjadi pijakan kami di tengah hari-hari yang tidak pasti ini. Pimpinlah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara terkasih, saya akan membaca Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini kita tidak memulai dengan kata-kata yang manis. Kita mulai dengan kenyataan bahwa tahun ini adalah tahun yang berat. Banyak keluarga merasakan tekanan yang nyata. Harga kebutuhan pokok yang naik, nilai tukar yang melemah, dan ketidakpastian yang terasa seperti kabut yang tidak kunjung pergi. Pertanyaannya, sampai kapan hal ini terjadi? Dan menariknya, Habakuk, sang nabi yang kita baca tadi, pernah berdiri di tepi situasi yang jauh lebih gelap dari itu. Bangsa Babel mengancam, kehancuran ada di depan mata. Di pasal 3 ini ia menyebut satu persatu. Pohon ara tidak berbunga, ladang tidak menghasilkan, kandang kosong. Dan ia tidak berkata, pasti nanti baik. Ia menyebut kenyataan dengan namanya. Dan justru dari sana ia membuat sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Ia tidak berkata, aku bersuka cita karena keadaan akan membaik. Tapi ia berkata, sekalipun keadaan tidak berubah, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Ini yang membedakan sukacita iman dari sukacita biasa. Sukacita biasa itu bergantung pada kondisi. Ketika tabungan aman, ketika harga stabil, ketika masa depan terjamin. Dan sukacita seperti itu sangat mudah runtuh. Namun Habakuk bicara tentang sukacita di dalam Tuhan. Bukan sukacita karena keadaan, melainkan sukacita karena Allah yang tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Habakuk tidak berkata bahwa jalannya akan rata. Habakuk malah berkata bahwa Allah, Tuhannya adalah kekuatannya. Jemaat terkasih,
Hari ini kita pun diundang untuk membuat keputusan yang sama dengan Habakuk. Bukan keputusan untuk berpura-pura kuat, bukan janji bahwa semuanya akan mudah, tetapi keputusan untuk memilih. Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tetapi aku tahu siapa yang ada di sana. Dan itu lebih dari cukup untuk melangkah. Itulah firman hari ini bagi kita. Ini bukan undangan untuk mengabaikan kenyataan, melainkan undangan untuk memilih di mana kita meletakkan hati kita. Ketidakpastian belum tentu pergi, namun yang bisa kita pegang adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dari ketidakpastian situasi, yaitu keyakinan bahwa Allah yang kita sembah tidak sedang tidur, tidak sedang bingung, dan tidak sedang kehilangan kendali atas hidup kita. Mari kita sama-sama memilih sukacita di dalam Tuhan, meskipun ladang-ladang kita belum berbuah. Karena Allah, Tuhan kita, kekuatan kita. Dan kekuatan itu cukup untuk hari ini, untuk minggu ini, dan untuk semua yang ada di depan kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan bukan dengan tangan yang penuh, tetapi dengan hati yang jujur. Kami mengakui bahwa ada ketakutan yang kami bawa, ada kecemasan tentang hari esok, ada pertanyaan yang belum terjawab. Kami tidak tahu seperti apa yang akan terjadi, tetapi kami tahu bahwa Engkau tahu. Jadikan kami seperti rusa yang berkaki teguh di bukit-bukit yang curam. Bukan karena jalannya mudah, tapi karena Engkau adalah kekuatan kami. Kuatkan setiap keluarga yang sedang bergumul. Berilah mereka hikmat untuk mengambil keputusan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal budi menjaga hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pergilah dalam damai Tuhan. Tuhan menyertai kita.